أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah untuk menghukummu? Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat keempat, namanya surat An-Nisa, ayatnya 144 dan ayat 145. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, alhamdulillah kami hadir kembali di BCA di Pak Sunarno di Kota Baru, Driorejo, Gresik, untuk menyapa diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat. Marilah kita mencintai Al-Quranul Karim dengan cara membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, dan melakukan isi kandungannya, dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita semuanya bisa beristiqomah untuk berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadi. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya dengan Al-Quranul Karim ini. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat keempat, ayatnya ayat 144. Dalam ayat ini ada larangan agar orang-orang mukmin tidak meminta pertolongan kepada orang kafir yang memusuhi kaum muslimin, baik dengan meminta pendapat atau berteman dekat dengan mereka, dan tidak boleh memberikan kepercayaan apalagi membocorkan rahasia kepada mereka. Jadi kita harus berhati-hati perbuatan-perbuatan orang-orang kafir. Lihat di surat Al-Baqarah ayat 6-7, perbuatan orang-orang munafik
Al-Baqarah ayat 8 sampai 20, dan marilah kita kaum muslimin, kaum muslimat mengikuti Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Mudah-mudahan dengan kita mengikuti hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita akan terhindar dari segala perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Jadi kita harus berhati-hati, umat yang hatinya mati, umat yang hatinya sakit, sukanya melarang hal-hal yang baik, dan anehnya hal-hal yang buruk itu tidak dilarang, justru malah perbuatan-perbuatan yang baik itu dilarang, dan dia menganggap dirinya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berlindung dari bisikan jin dan setan manusia yang jahat. Nanti dilihat di surat 43, namanya surat Az-Zukhruf, ayatnya 36 sampai 37, surat Al-Mujadilah ayat 14 sampai 20. Mudah-mudahan seluruh umat yang hatinya mati, seluruh umat yang hatinya sakit diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dihidupkan hatinya dengan membaca Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan yang hatinya sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang biasa berkata dusta, yang biasa mengingkari janji, yang biasa berkhianat atas amanat yang dipikulnya, mudah-mudahan dia bisa berhijrah untuk mengikuti hidayah Allah, yang akhirnya dia akan berkata jujur, dia akan menepati janji-janjinya, dan dia bisa amanah terhadap amanah yang dipikulnya. Nanti bisa dilihat orang-orang yang memegang amanah Allah ini di surat Al-Mujadilah ayat 11 dan juga 21 sampai ayat 22, dan juga di surat At-Taubah ayat 71 sampai 72. Amin amin ya rabbal alamin. Larangan serupa ini terdapat juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala. La yattakhidil mu'mininal kafirina awliya'a min dunil mu'minina wa man yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqataw wa yuhadzirukumullahu nafsahu wa ilallahil masir. Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah, kecuali karena siasat atau menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan siksa darinya. Surat Ali Imran ayat 28. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Surat Al-Maidah ayat 51. Kaum muslimin diperingatkan agar berhati-hati dalam meminta pertolongan kepada orang kafir yang memusuhi Islam, baik dengan niat
ide-ide maupun dengan perbuatan. Karena pertolongan yang didapat dari orang-orang kafir itu mungkin akan membahayakan kaum muslimin sendiri. Allah menanyakan kepada orang-orang mukmin, apakah mereka akan membuat hal-hal yang menyebabkan mereka berhak menerima siksaan, yaitu apabila mereka menggunakan orang kafir menjadi penolong mereka. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Marilah kita menjadi orang yang asli saja. Jadi kalau menjadi orang yang asli, maka akan mudah umat ini untuk memberikan penilaian, penghargaan. Jadi jadilah kalau menjadi orang yang sehat hatinya, ya perilakunya seperti orang yang sehat hatinya. Apabila menjadi orang yang hatinya mati, ya asli perbuatannya seperti orang yang hatinya mati. Dan apabila umat yang sakit, maka perbuatannya pun seperti orang-orang yang sakit. Sehingga diharapkan orang yang hatinya waras, orang yang hatinya sehat, itu bisa berguna bagi mereka yang berhati mati dan bagi mereka yang berhati sakit. Jadi nanti dilihat di surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187, Al-Quran diturunkan untuk menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia, bagi seluruh umat jin, agar mereka beriman takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah orang-orang yang sehat dan kuat iman dan takwanya, sehingga kehadirannya akan bermanfaat bagi dirinya, keluarga besarnya, dan umat Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Ayat 145, orang-orang munafik diperingatkan bahwa mereka akan disiksa di neraka pada tingkatan yang paling bawah, karena perbuatan mereka dipandang perbuatan yang paling jahat. Jadi ada orang yang paling jahat, namanya Dajjal, itu juga jahat, ya. Orang-orang yang hatinya mati itu juga jahat. Dan yang paling jahat adalah orang-orang yang hatinya sakit. Orang-orang yang mempunyai ilmu, kemudian dia menjadi golongan orang-orang yang buruk, ini juga orang-orang yang paling jahat. Istilahnya adalah ulama, tapi naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Marilah kita ikuti ulama-ulama kita, para habaib kita, para kiai kita, para ustadz-ustadzah kita, dan seluruh kaum muslimin muslimat, kaum mukminin mukminat yang khair saja. Surat 35 ayatnya 28 sampai 35. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai ilmu, dan dia termasuk orang-orang yang baik. Lihat pula di surat ke-6 ayat 82 dan di surat ke-6 ayat 160 sampai ayat 163. Mereka adalah orang-orang yang ikhlas, mereka adalah orang-orang yang mukhlis, ya. Al-Baqarah 207 dan 208. Mari kita pilah dan kita pilih mana yang bisikan-bisikan dari iblis dan mana bisikan-bisikan dari orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti berbeda, ya. Jadi kita harus berhati-hati. Bisikan-bisikan jin dan manusia ada yang menyesatkan dan ada yang menyelamatkan. Marilah kita pilih. Di Az-Zumar 73 sampai 75 adalah
golongan rombongan orang-orang yang akan dibawa ke surga, sedangkan Az-Zumar 71 sampai 72 mereka adalah golongan ahli neraka, pengikut penyembah iblis. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Kita harus berhati-hati di Al-Baqarah 165. Jadi orang-orang yang hatinya mati, orang-orang yang hatinya sakit, dia mengidolakan iblis sebagai pemimpinnya. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Tapi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa mengidolakan Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpinnya. Lihat di surat Al-Maidah ayat 54 sampai 55. Di dalam diri mereka bersemi kekafiran dan kemunafikan. Bayangkan yang namanya kekafiran itu kalau sudah bersemi, kemunafikan itu kalau sudah bersemi, maka aslinya bersemi di dalam diri mereka. Akhirnya keluarga besar mereka, akhirnya umat ini bersemi kekafiran dan kemunafikan. Inilah yang sangat berbahaya, sebagaimana yang ada di surat At-Taubah ayat 67 sampai 70 dan juga di surat At-Taubah ayat 17, 107 sampai 110. Kita berhati-hati di mana yang namanya kebenaran itu dilarang, tapi kemungkaran malah dibiarkan, malah diberikan apresiasi. Ini adalah orang-orang yang terbalik, bukannya orang-orang yang terbaik. Mudah-mudahan mereka yang terbalik mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat surat 30, namanya surat Ar-Rum ayat 30 sampai 60. Mereka menipu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, dan orang-orang mukmin. Maka siksaan yang paling pantas bagi mereka ialah neraka yang paling bawah tingkatannya. Mereka tidak akan mendapat penolong yang dapat menyelamatkan ataupun meringankan siksaan yang akan mereka terima. Jadi orang-orang yang hatinya mati, kemudian dia mati dalam keadaan hati mati, dalam kekafirannya, dalam kemusyrikannya, maka dia tidak bisa ditolong. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Orang-orang yang hatinya sakit, kemudian dia mati dalam keadaan hatinya sakit, dia menjadi orang munafik, maka dia juga tidak bisa ditolong. Naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan kehadiran kita, siapapun kita semuanya adalah hamba Allah dan pemimpin yang terbaik untuk diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh umat Islam. Mudah-mudahan warga negara Republik Indonesia ini mau untuk membaca surat 49, namanya surat Al-Hujurat, artinya kamar-kamar, ayat 1 sampai 18, sehingga bisa menjadi warga bumi yang beriman takwa. Mudah-mudahan negeri kita ini dijadikan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu negeri yang aman, negeri yang nyaman, penduduknya beriman. Apabila berbuat maksiat, mudah-mudahan cepat-cepat bertaubat agar selamat dunia akhirat. Lihat di surat 34 ayatnya 15 dan surat Al-A'raf ayat 23 dan Al-A'raf ayat 96. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah yang Maha Rahman, Ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Ya Allah, berikanlah kepada kami panjang umur, bil barokah wa bit ta'ajillah sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Rahman,
Ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah dan ibunda kami, dan juga seluruh guru-guru kami dan seluruh keluarga besar PCA di Pak Sunarno yang sudah wafat meninggalkan kami dalam keadaan beriman. Sahabat-sahabat kami di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, Ustadz-Ustadzah, siswa-siswi dan Bapak Ibu wali murid yang sudah wafat meninggalkan kami dalam keadaan beriman. Seluruh presiden kami, seluruh menteri kami, seluruh para pahlawan-pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman, doa-doa kami untuknya. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.